Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah rahimakumullah, para santriwan santriwati tingkat Raudatul Atfal, Sanawiyah, Aliyah, SMU, SMK, dan ibu-ibu wali siswa ya. Lama nggak disebut ibu-ibu wali siswa, terutama ibu-ibu dari Raudatul Atfal ya, yang sering melakukan makan-makan ya, rekreasi ngantar anak. Tapi ada juga bagusnya macam anak kecil belajar praktek ibadah haji dan lain sebagainya. Ya, anak-anak ya memang studi tour itu sudah merupakan program sekolah dengan anggaran yang telah direncanakan awal tahun. Ya, selamat itu semua dilakukan sebagai rutinitas yang telah diprogramkan. Dan jangan lupa membaca Al-Quranul Karim seberapa mampulah. Syukur kalau dapat one day one juz bagi yang sudah tingkat menengah atas, menengah pertama. Tapi alhamdulillah, anak SD, sekolah rendah, sekolah dasar sekarang sudah banyak ya yang hafid Al-Quranul Karim. Termasuk nanti ke Multajam tahun ajaran baru tahun 2025. Itu ada calon santri masuk tingkat menengah pertama sudah hafid 30 juz. Subhanallah. Jadi dia ingin menempuh sekolah formal, yaitu sekolah rendah. Tidak ingin yang paket-paket begitu. Baik juga lah. Syukur alhamdulillah. Baik, pengajian hari ini menyambung dari surat Al-Baqarah yang pada hari yang lalu sudah selesai. Penuh doa dan ayat 284, 285, 286. Pada umumnya orang-orang tua generasi menengah pertama sampai menengah atas hafal, karena itu bacaan tahlil ya, bacaan tahlil. Ini ada permohonan supaya biar nyambung ya, wirid-wirid yang biasa merupakan amalan kita ini. Baik, saya lanjutkan dengan surat Ali Imran, yaitu menceritakan keluarga Imran, yaitu surat yang diturunkan di Madinah, terdiri atas 200 ayat. Nomor urutnya 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 surat Ali Imran, 4 surat An-Nisa, 5 Al-Ma'idah, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf. Nah, nantilah pelajaran berikutnya ya. Jadi sampai 114 surat itu nama-namanya hafal dan nomor urutnya tidak tertukar. Contoh, Al-Qari'ah itu 101. Wal Adiyat itu 100. Terus sampai dengan Anas paling hafal. Anas, Al-Fatihah, yang itu mah insya Allah. Kalau dari 114 surat sudah hafal taruhlah juz amma,
Dari surat 78 sampai 114 sudah apa? Luar biasa tuh, alhamdulillah ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih kepada orang kafir dan orang iman di dunia ini. Ar-Rahim Maha Penyayang kepada orang mukmin di akhirat kelak. Alif Lam Mim. Ini huruf-huruf potongan harfi musyba' kalau bahasa Arabnya itu. Huruf-huruf potongan yang mengisyaratkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengetahui secara pasti apa yang dimaksud. Walaupun ada yang mengartikan alifnya adalah Allah, lamnya adalah malaikat Jibril, dan mimnya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bimuradi. Ayat yang kedua, Allah itu la ilaha, tidak ada yang hak diibadati dengan sebenar-benarnya, illa huwa, kecuali dia Allah, al-hayyul qayyum, yang hidup Allah itu dan yang berdiri sendiri. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi dia Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada yang berhak disembah melainkan dia Allah yang Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Ayat yang ketiga, nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Nazzala alaika, dia Allah menurunkan, telah menurunkan alaika kepadamu Muhammad, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al-kitab, yaitu kitab Al-Quranul Karim, bil haqqi, dengan sebenar-benarnya. Peranannya musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab yang telah diturunkan. Baina yadayhi itu arti di hadapan. Di sini diartikan sebelumnya, yaitu wa anzala taurata, dan Allah telah menurunkan kitab Taurat dan kitab Injil. Min qablu, ayat 4-nya. Min qablu, sebelumnya, yaitu sebelum Al-Quran. Hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia, yang dengannya itu mereka mendapat petunjuk jalan yang benar dari Allah. Wa anzala al-furqan, dan Allah menurunkan al-furqan. Nama lain bagi Alkitab itu ada al-furqan, yang dalamnya terkandung hidayah. Terdalam kitab yang dalam Taurat, terdapat dalam Injil, serta hal-hal yang lainnya yang lebih bagus dari sebelumnya. Hudal linnas min qablu, hudal linnas wa anzala al-furqan. Berikutnya setelah turun Al-Furqan itu,
Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan hamba-hamba Allah biayatilah terhadap ayat-ayat Allah, yaitu kitab-kitabnya yang mulia, diingatkan lahum bagi mereka azabun siksaan azimun yang azabun sadidun, maaf ya. Innalladzina kafaru biayati lahum adzabun syadid. Artinya bagi mereka ada siksaan yang berat, yang luar biasa di dalamnya. Wallahu azizun duntikom, dan Allah yang maha gagah, maha perkasa, mengalahkan siapapun yang melanggar perintahnya. Allahumma malikal mulki, Allah yang memiliki kerajaan. Tu'til mulka man tasya, Allah memberikan kerajaan itu pada orang yang dikehendakinya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, nanti pada ayat 26 lah insyaallah dijelaskan. Wallahu, dan Allah itu maha perkasa aziz. Zuntikom, lagi Allah yang mempunyai balasan siksa yang akan ditimpakan kepada siapapun yang kafir kepadanya. Berikutnya ditegaskan, innallaha la yakhfa, sesungguhnya Allah tidak, innallah sesungguhnya bagi Allah, la yakhfa tidak ada satupun yang tersembunyi, alaihi baginya, syai'un segala sesuatu perkara pun. Baik, salah satu di antaranya insyaallah pada pelajaran besok akan disampaikan ayat yang ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9, yaitu doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sudah biasa apa nih doa setiap lepas sholat. Kemudian nanti ayat 9-nya Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Sekian saja ya untuk hari ini. Semoga bertemu kembali dan jangan lupa subscribe, bantu sampaikan dakwah Abun melalui Multajam MYS Televisi, melalui YouTube ini, sehingga betul-betul bagi warga Jawa Barat yang berpenduduk puluhan juta, ya, puluhan juta, bila ini semua bertanggung jawab ambil bagian tentang pelajaran tafsir. Memang Abun sengaja memberikannya buku untuk tingkat, maaf ya, untuk di atas sarjana strata 1, bukan untuk sarjana 2 atau doktor, tapi ilmu pengetahuan tafsir yang bersifat umum dan menyentuh kepada kehidupan sehari-hari, amalul yaumiyah, the daily routine, bahasa itunya ya. Sehingga apa yang kita lakukan berilmu amaliyah, beramal ilmiah, tafakuh fiddin. Adapun nanti tentang isbat hukum, itu alhamdulillah sudah kita boleh dengar TV daripada Buya Yahya atau dari Gus Baha, ya, atau dari para asatid wal asatidah kesayangan kita,
nasihat bersifat umum daripada UAS atau daripada UAH dan lain sebagainya. Abu dalam hal ini pun dalam rangka membina para santri, baik yang sudah menjadi alumni atau masih aktif atau calon mahasiswanya, serta jemaah majelis taklim karib kerabat handai taulan saudara yang seperjuangan, sepengalaman hidup, yang satu generasi 80 tahun atau minimal dari generasi 70 tahun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.